Bab 11. Pacar pertama. Rama adalah sebuah nama yang telah lama Ratih kubur dan tak ingin mengingatnya, karena pria dengan nama itu yang pernah menyakiti Ratih dengan pengkhianatannya saat dia masih kuliah dulu. Karena pengkhianatan pria itulah akhirnya Ratih jatuh ke tangan Surya. Karena pengkhianatannya itulah dia melabuhkan hatinya untuk Surya. Saat itu Mas Surya tampil sebagai dewa penolong. Ratih dibawanya bangkit dari patah hati yang tiada berujung. "Hei, kok malah melamun?" Galuh mengipaskan tangan di depan Ratih. "Ra, Mas Krishna punya saudara kandung, namanya Rama. Aku sih belum pernah bertemu, tapi aku yakin itu bukan Mas Ramamu," tutur Galuh datar. Meskipun kalau itu bukan Rama yang dimaksud, Ratih tetap menganggap nama itu punya sejarah dalam hidupnya. Nama yang sebenarnya sudah lama dia kubur dan tak ingin mengingatnya lagi. Tapi tiba-tiba hari ini dia kembali diingatkan akan seorang pria dengan nama itu. Sepulang dari rumah Galuh, ruangan sudah terlihat sepi. Mungkin semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Ratih langsung menuju ke kamarnya Cindy. Rupanya anaknya telah terlelap. Sepertinya Bi Isah sebagai pengasuh telah merawatnya dengan baik. Ratih kemudian pergi ke kamar tidurnya. Surya terlihat sedang senyum-senyum sendiri. Sepertinya dia sedang chattingan dengan seseorang. Seseorang yang begitu istimewa, sehingga kehadiran Ratih sama sekali tidak disadari olehnya. Entah mengapa, Surya hanya melirik ke arah Ratih sebentar, kemudian tenggelam lagi dengan benda yang ada di tangannya itu. Ratih tidak peduli dengan sikap pria yang masih menjadi suaminya itu. Dia langsung menuju ke kamar mandi, sudah tak sabar ingin membersihkan diri. Selesai mandi, ternyata Ratih mendapati Surya telah tertidur pulas. Suara dengkurannya terdengar halus. Mudah-mudahan dia benar-benar telah hanyut di dunia mimpi. Tidak seperti biasanya, malam ini Ratih penasaran ingin mengetahui isi ponsel suaminya. Chattingan yang membuat Surya senyum-senyum sendiri hingga tidak sadar kalau istrinya sudah pulang. Dengan hati-hati Ratih mengambil ponsel Surya yang tergeletak di samping tubuhnya yang sudah terlelap tidur. Ratih menghempaskan tubuhnya di bibir ranjang, lalu mulai membuka dan mencari chattingan terakhirnya. Matanya nanar menatap foto-foto Hesti dalam chat terakhir itu. Dia melihat Hesti memakai gaun pengantin. Nafasnya tiba-tiba terasa ingin berhenti. Kenapa Hesti memakai gaun pengantin? Penasaran, dia baca percakapan mereka. "Sayang, bagus banget kan gaun pengantinnya? 2 hari lagi jadi kan kita menikah?" "Jadi dong sayang, aku sedang menyiapkan semuanya. Aku sedang mengatur strategi supaya pernikahan kita berjalan aman. Pokoknya apapun akan aku lakukan buat bidadariku tercinta." Dada Ratih berdebar hebat. Tinggalkan sakit, perih luar biasa. Nafasnya tiba-tiba menjadi sesak. Sebenci apapun Ratih sekarang pada Surya,
Nyatanya tetap saja ada rasa sakit yang begitu luar biasa saat Surya memuji, memuja, dan merayu perempuan lain. Mas, aku gak apa-apa dinikahi Siri dan disembunyikan di rumah ibu. Asal kamu selalu ada sewaktu-waktu buatku. Kita ketemunya di hotel seperti biasa, malah asik, kangennya double-double. Sebenarnya Ratih tidak cemburu karena memang dia sudah nggak ada rasa. Tapi perasaan dibohongi, dikhianati, dan merasa dihina terus-terusan oleh Surya itu yang membuat dia sakit hati. Subuh telah tiba. Ratih menyiapkan berkas-berkas persiapan gugatan pisah. Tadi malam dia mendapat pesan dari Galuh lewat WhatsApp bahwa papanya Krishna bersedia membantunya. Dia diminta mengantarkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke rumah papanya Krishna. Ratih berdiri di depan meja riasnya untuk memoles sedikit wajahnya. Dia tidak ingin wajahnya terlihat sayu di depan pengacaranya. Dia harus terlihat tegar dan kuat. Dilihatnya Surya yang masih terlelap. Mungkin dia sedang mimpi indah tentang pernikahannya yang sedang dia rencanakan diam-diam bersama Hesti. Ratih berpapasan dengan Mama saat keluar menuju pintu depan. Pagi-pagi udah cantik aja. Mau kemana, Ra? Tanyanya sambil mengucek mata. Ada janji sama teman yang dulu kuliah bareng Ratih, mah. Jawabnya. Kamu cantik dengan gaya pakaian seperti itu. Seperti gadis dulu. Nggak kelihatan kalau udah emak-emak. Puji mamanya menatap Ratih kagum. Beneran, mah? Iya. Apa kata Surya? Lihat kamu dandan kayak gini. Dia masih tidur. Surya, pokoknya kamu jangan lelah merebut perhatiannya lagi ya. Buat dia jatuh cinta lagi sama kamu. Kamu jauh lebih cantik daripada si Hesti itu, ucap Mama kemudian masih memujinya. Ya mah, siap, saut Ratih. Aku berangkat ya mah, ucap Ratih lalu berlalu ke garasi. Mobilnya melaju dengan kecepatan sedang. Setengah jam perjalanan Ratih sampai di depan rumah Megah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Galuh. Dengan ragu, Ratih melangkah turun. Seorang satpam menyapanya dari balik pintu besi. Pelan mobil Ratih memasuki halaman rumah Megah itu. Rasa segan dan kikuk kembali menyerang. Rumah itu seperti istana. Berarti papanya Mas Krishna betul-betul pengacara kelas atas. Ratih jadi ragu. Apakah dia sanggup membayar jasa pengacara sekelas papanya Krishna? Seorang asisten rumah tangga menyapanya dan mengantarnya masuk ke dalam. Ratih melihat sosok Krishna di meja makan. Di depannya ada dua orang yang diperkirakan orang tuanya Krishna. Sini Ra, sekalian sarapan bareng, sapa Krishna. Aku udah sarapan, lanjut aja, jawab Ratih berbohong. Kenalin, ini Papa dan Mama. Ratih mengangguk hormat kepada orang tuanya. Kedua orang tua Krishna nampak terperangah menatap Ratih. Benar kan? Aku bilang apa? Nggak percaya sih, sahut Mas Krishna tersenyum seolah menang. Ratih jadi bingung, entah apa yang mereka bicarakan. Duduk sayang, duduk di sini, kata mamanya tak henti juga menatap Ratih. Ratih menurut, duduk di kursi yang sudah ditunjuknya. Hati kian berdebar.
Kenapa mamanya memanggil dia sayang? Kamu Ratih? Tanya mamanya Krishna lembut. Iya, saya Ratih, jawab Ratih dengan suara bergetar. Krishna, cepat ambil HP-mu, perintahnya kepada Mas Krishna. Ini mah. Mas Krishna menyodorkan ponselnya. Lihat foto ini. Ini kau bukan? Ratih tatap gambar di layar ponsel itu. Terlihat fotonya saat dia masih kuliah 2 tahun lalu. Ratih heran, kenapa foto dia ada pada mereka? Gara-gara perempuan di foto ini, anakku hancur. Dia berhenti kuliah, tenggelam dalam dunia hitam. Kau tahu, narkoba telah menghancurkannya. Semua gara-gara kamu. Gara-gara aku, putra kalian? Saya tidak paham, ucap Ratih terkejut. Kau ingat Rama? Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Rama? Gumam Ratih tak percaya. Ya, Rama itu kakakku, Ra, sergah Mas Krishna. Iya, dia sudah hancur sekarang. Boleh kau lihat sendiri di kamarnya sana. Dia sudah bukan Mas Ramaku yang dulu. Dia sudah mati karena pengkhianatanmu, jelas Krishna kemudian. Aku tidak mengkhianatinya. Justru dialah yang telah mengkhianati aku. Dia yang meninggalkanku lebih dulu. Ratih membela diri. Sudahlah, kami juga sudah tahu cerita yang sebenarnya. Galuh telah menceritakan semuanya. Kau dan kakakku adalah korban dari kelicikan suamimu, Surya, jelas Krishna kemudian. Ra, hanya kau yang bisa menyelamatkan Rama. Masih ada kesempatan. Maukah kau menolongnya, Nak? Ibunya memelas. Saya? Ratih terbata-bata, tidak tahu harus berkata apa. Om akan mengurus gugatanmu. Tinggalkan saja semua berkas-berkasnya. Om janji akan memenangkanmu secara telak. Bajingan itu harus segera diberi pelajaran. Bapak Krishna berjanji dengan penuh emosi. Om bantu kamu, dan kamu bayar jasa Om dengan bantuanmu menyelamatkan Rama. Rama sangat mencintaimu, Ra. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya, timpal mamanya. Baik, saya akan berusaha, Tante, ucap Ratih meski sangat ragu. Ternyata pengacara itu papanya Rama, pacar pertama Ratih yang telah mengkhianatinya hingga akhirnya dia jatuh ke pelukan Surya. Entah apa yang terjadi sebenarnya waktu itu. Kenapa mereka bilang mereka berdua adalah korban kelicikan Mas Surya? Ratih akan menyelidiki semuanya.